Yang pertama yaitu model-model pembelajaran. Salah satunya yaitu project-based learning, yang merupakan model pembelajaran berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, yaitu pembelajaran berbasis proyek dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator. Lalu peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajar sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan efektif, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan kelas digunakan untuk mengkondisikan kelas agar tercipta kelas yang efektif dan menyenangkan sehingga tidak membuat peserta didik menjadi bosan. Yang ketiga yaitu kedudukan metode dalam proses pembelajaran. Yang pertama, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar. Karena itu, metode berfungsi sebagai alat pengaruh yang dapat membangkitkan belajar seseorang. Penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran. Diperlukan strategi pengajaran tepat agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien serta pada tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar, lalu metode merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Yang keempat yaitu pemilihan dan penentuan media pembelajaran. Yang pertama, jelas dan rapi. Media pembelajaran yang baik harus jelas dan rapi dalam tampilannya, mencakup suara, tulisan, dan ilustrasi gambar atau sajian yang akan kita berikan kepada peserta didik. Penting dalam proses penarikan sikap siswa dalam proses belajar sehingga manfaat media itu sendiri maksimal dalam perbaikan pembelajaran. Lalu yang kedua, bersih dan menarik. Bersih dalam arti tidak ada gangguan yang tak perlu dalam tampilan media pembelajaran, mencakup pada teks, gambar, suara, dan video. Media yang tidak menarik akan menurunkan motivasi siswa dalam proses belajar. Lalu yang ketiga, cocok dengan sasaran. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan jumlah sasaran karena media pembelajaran yang diperuntukkan untuk kelompok besar belum tentu cocok digunakan dengan kelompok kecil atau perorangan. Yang keempat, relevan dengan topik yang diajarkan. Media pembelajaran dibuat harus sesuai dengan karakteristik isi berupa fakta, konsep, prinsip, prosedural, atau generalisasi agar dapat membantu proses pembelajaran menjadi efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Lalu yang kelima, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang didapat harus sesuai atau mengarah ke tujuan pembelajaran. Tujuan instruksional dan pembelajaran media ditetapkan secara umum mengacu pada salah satu dari tiga, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu yang terakhir yaitu berkualitas baik. Kualitas ini mencakup pada semua aspek pengembangan topik, visual, gambar, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya.